Silakan duduk. Salam. Selamat Paskah untuk kita semua. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu pada saat pagi hari ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan yaitu kuasa kebangkitan. Karena secara serentak seluruh umat Kristen di seluruh dunia hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca dengan beresponsoria karena pembacaan ini agak lumayan panjang. Dalam Lukas 24, Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membaca dengan beresponsoria. Saya akan membacakan ayat ganjil. Nanti Bapak Ibu yang akan membacakan ayat yang genap. Yang bawa Alkitab, bukalah Alkitabnya. Yang bawa tablet, handphone yang ada Alkitabnya. Tapi tolong suaranya dihilangkan. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita. Sudah semua dapat? Oke, kita akan mulai. Saya akan mulai ayat yang pertama. Nanti kita akan membaca dengan bergantian beresponsoria. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Puji Tuhan. Dalam pembacaan ini ada 3 hal yang mau kita pelajari pada saat pagi hari ini. Mengapa saya katakan kita pelajari? Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Karena Yesus berkata, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku." Jadi kita bukan hanya sekedar pengikut. Kalau hanya sekedar pengikut, tidak bedanya seperti orang yang 5.000 orang. Ketika mereka makan kenyang, mereka terus mengikut Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan diadili, dan ketika Yesus disalibkan, kita melihat Petrus 3 kali menyangkal, Judas menjual,
Dan Thomas pun tidak percaya kepada kebangkitan itu. Jadi harus meningkat dari pengikut Kristus sampai kita bisa menjadi murid. Karena kalau kita murid, walaupun kita tidak suka melihat guru itu, walaupun kita tidak suka mata pelajaran itu, tapi harus kita ikuti. Karena itulah yang akan memberikan nilai kepada kita. Mungkin kita paling tidak suka kepada guru matematika karena biasanya guru matematika itu keras. Tetapi itulah yang membuat kita menjadi pintar, bisa berhitung. Mungkin kita tidak suka yaitu melihat guru bahasa Inggris karena memang sangat sulit kita pelajari. Tetapi itulah yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita mau meningkat dari pengikut Yesus menjadi murid Yesus. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan belajar. Ada 3 hal yang mau kita pelajari tentang kebangkitan ini. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 itu menceritakan ada janji Tuhan kepada murid-murid itu bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Tetapi mereka lupa. Coba kita lihat dulu pembacaan itu. Ya, Lukas 24 ayat 5 sampai 8. Di sini dikatakan mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya." Kami ulang kembali, ingatlah apa yang dikatakannya. Siapa yang mengatakan? Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Kita lihat di sini, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Terus ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Murid-murid itu cepat lupa akan firman Tuhan. Cepat lupa akan janji-janji Tuhan. Kita juga sering mengalami hal yang demikian. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, semangat kita berkobar-kobar. Tapi baru di pintu gereja kita sudah lupa. Maka Yesus memberikan perumpamaan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Sering seperti itu firman Tuhan itu. Di dalam hati kita seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Maka datanglah burung memakan benih itu. Jadi jangan bangga dengan identitas. Saya walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab, tapi saya yakin yang memakan benih itu bukan burung gagak, tapi burung gereja. Ada burung gereja yang mau makan apa? Makan benih. Justru burung gagak yang memberikan siapa? Elia makan. Burung gereja ini sekarang banyak burung-burung di gereja yang memakan benih. Artinya membandingkan gereja ini dengan gereja ini. Seberat apapun pergumulan di dalam gerejamu, jangan tinggalkan. Tapi harus ikut juga bergumul. Terkecuali kalau gereja itu sudah tutup. Itu saya lihat itu di postingannya Pak Pendeta. Ada saya lihat itu.
Jadi seberat apapun, sebanyak apapun pergumulan di gereja ini jangan tinggalkan gereja ini. Amin. Harus hadapi bersama-sama dengan gembalamu. Yang pertama kita lihat tadi, mereka lupa akan janji-janji Tuhan. Inilah kebodohan yang pertama. Ada 3 kebodohan gereja di akhir zaman ini. Cepat sekali lupa. Lupa akan janji-janji Tuhan. Terus yang kedua, kebodohan yang kedua, tidak percaya kepada kebangkitan. Tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Tidak percaya kepada kekuatan daripada doa. Coba kita lihat Lukas 24 ayat 10 sampai 12. Lewat pembacaan kita tadi. Lukas 24 ayat 10 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi. Kebodohan yang kedua gereja di akhir zaman ini tidak percaya kepada kebangkitan walaupun Tuhan sudah lebih dahulu mengatakan itu. Dia akan diserahkan dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Maria sudah menceritakan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak ada lagi di kubur. Tapi Petrus tidak segera dia ke Galilea. Justru dia pergi kemana? Ke kubur. Tidak percaya kuasa kebangkitan itu. Semoga kita jemaat yang selalu respon terhadap firman Tuhan. Semoga kita menjadi murid yang percaya kepada kuasa kebangkitan itu. Itu kebodohan yang kedua. Nanti akan kita lihat apa sikap kita untuk bisa mengalami kebangkitan dan pemulihan. Tetapi kita lihat dulu kebodohan yang ketiga ini. Supaya kita hindar dari kebodohan itu. Karena kita tahu Yesus ada bersama dengan murid-muridnya selama berapa tahun? 3,5 tahun. Mahasiswa yang pintar bisa menyelesaikan S1-nya berapa? 3,5 tahun. Ya kan Pak Pendeta? Kalau manusia yang pintar bisa menyelesaikan S1-nya berapa tadi? 3,5 tahun. Jadi kalau murid-murid yang pintar itu sebenarnya mereka itu sudah mendapat gelar S1 bersama dengan Yesus. Tetapi kalau murid yang bodoh bisa 5 tahun, bisa juga 7 tahun dan bisa juga menjadi mahasiswa abadi. Bukan mendapat gelar, tetapi mendapat gelar DO. Di DO dia. Ini murid-murid ini kita lihat 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus. Maka sudah waktunya Yesus kembali ke tahtanya. Karena murid-murid itu harus menjadi saksi di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kebodohan yang ketiga
kita baca dulu Lukas 24 ayat 12. Ini kebodohan yang ketiga ini, yang harus kita tinggalkan sebagai murid Tuhan, sebagai gereja di akhir zaman. Kebodohan yang ketiga kita lihat di sini. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Itu kebodohan yang ketiga. Bukan ke Galilea dia pergi, tetapi kemana? Ke kubur. Terus ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi? Tidak mengerti. Jadi kalaupun kita menggebu-gebu di dalam bernyanyi, rajin ke gereja, kalau kita tidak mengerti, ini tidak menjadi ukuran. Itu sebabnya kita lihat sekarang ini kalau kita membuka di internet, banyak orang Kristen yang sudah meninggalkan Yesus, tetapi banyak juga orang yang di luar Kristen menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam mengikuti Yesus dan sampai mereka menjadi murid-murid yang setia. Kita melihat itu. Nah, kita akan lihat sekarang apa sikap kita untuk mengalami kebangkitan dan pemulihan. Yang pertama, bagaimana sikap kita? Supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang hidup dalam kebodohan. Yang pertama, kita akan baca dulu Matius 1 ayat 21. Supaya kita jangan melupakan janji-janji Allah. Coba Matius 1 ayat 21. Ini dikatakan di sini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya ataupun yang berarti sama-sama Allah menyertai kita. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, ingatlah, jangan lupakan itu janji Tuhan. Apa janji Tuhan tadi? Allah, sama-sama kompak dulu, satu ya. Allah menyertai kita. Jadi tidak dibiarkannya kamu sendiri dalam pergumulanmu. Amin. Ini namanya murid-murid yang pintar. Ini namanya murid-murid yang bijaksana. Bahwa seberat apapun pergumulan yang dihadapi dalam rumah tangga, dia selalu ingat apa tadi? Allah menyertai kita. Jadi kalaupun berat pergumulan yang kita hadapi, ingat, oh Allah menyertaiku. Allah selalu ada bersama denganku. Allah selalu ada di pihakku. Inilah yang memberikan kekuatan kepada Daud ketika menghadapi Goliat. Kau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan Allah bersamaku. Karena bersama dengan Allah kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tanganmu hanya 2, kakimu hanya 2, mata hanya 2, telinga hanya 2. Artinya penuh dengan keterbatasan. Tetapi tangan Allah yang tidak terbatas mampu menolong setiap kehidupan kita. Itu. Dan tetap ingatlah, Allah menyertaiku. Allah menyertaimu. Allah menyertai kita. Inilah kuasa kebangkitan yang mau kita miliki, yang mau kita terima pada saat pagi hari ini. Allah menyertaimu. Allah memberkatimu. Jangan kita bergantung kepada berapa pendapatan kita. Karena kita lihat
Ayub, orang yang terkaya pun bisa habis hartanya dalam 1 hari. Tetapi hanya dengan 2 ikan, 5 roti. Karena Allah ada di sana, Yesus ada di sana. Yesus mengangkat roti itu dan mengucap syukur. Maka mereka bukan hanya kenyang, tetapi sampai mengalami kelimpahan. Saya melihat pertumbuhan di jemaat di tempat ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Kalau tahu tadi saya pakai jas saya, tapi saya pikir panas, rupanya sudah beberapa AC. Tapi ya puji Tuhan lah, pakai jas atau pakai baju seperti ini sama kok urapannya. Karena kita tidak ditentukan oleh penampilan, bukan one man show, tetapi melihat hati kita sampai di mana penyerahan kita kepada Tuhan. Itu ukurannya. Terus yang kedua, ya, supaya kita bisa mengalami kebangkitan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang pertama tadi, bahwa Allah menyertai kita. Terus yang kedua, tetap percaya dan setia beribadah. Itu yang kedua. Tetap percaya kepada Tuhan dan setia beribadah. Percaya pun kepada Tuhan kalau tidak setia beribadah, itu sebentar nanti akan menjadi lemah. Yesus bergumul, dia tidak sendiri. Dia bawa Petrus, dia bawa Yakobus, dia bawa Yohanes. Dan Yesus juga berkata, kalau ada 2 orang ini, doanya didengarkan Tuhan. Karena kalau sendiri saja berdoa, ini pengalaman. Kalau hanya sendiri kita berdoa, bukan air mata yang keluar, tapi mungkin air liur, ngantuk. Memang ada saatnya kita sendiri, tetapi ada baiknya. Karena kalau ada 2-3 orang, suami, istri, dan anak-anak. Kalau yang sudah tidak punya istri lagi, anak-anak. Kalau tidak punya anak, ini Tuhan akan memberikan kekuatan khusus kepada kita. Tetapi sebaiknya kita tetap setia dan beribadah. Ada orang murid Yesus, itu namanya si Thomas. Thomas ini adalah seorang pemberani. Dia pernah berkata, ketika Yesus berkata, saya pergi ke Yerusalem, maka Thomas berkata, wah, ayo kita ikut mati bersama-sama dengan Yesus. Ada banyak orang yang mati mempertahankan gerejanya, tapi belum tentu mati mempertahankan imannya. Coba kita lihat dulu apa pengakuan daripada Thomas ini. Thomas berani mati loh. Yohanes 11 ayat 16, coba kita lihat dulu situ. Yohanes 11 ayat 16, lalu Thomas, ini murid Yesus ini. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Wah, pemberani dia itu. Mari kita ikut bersama-sama mati dengan Yesus. Tetapi Thomas bukan orang yang setia beribadah. Itu sebabnya Thomas tidak percaya kepada kebangkitan. Ketika Maria berkata, Yesus sudah bangkit. Petrus juga berkata, Yesus sudah bangkit. Kalau Thomas, apa dia bilang? Aku gak percaya aku. Kalau sebelum aku mencucukkan jariku ini ke lambungnya, enggak percaya saya. Jadi kalau orang yang tidak setia beribadah itu, walaupun dia tadinya sepertinya berani mati, tapi tidak percaya kepada kuasa kebangkitan. Coba kita lihat Yohanes 20 ayat 24. Dia bukan orang yang setia beribadah. Waktu Yesus sudah bangkit, murid-murid itu mengadakan persekutuan, mengadakan ibadah dalam rumah tertutup karena mereka takut kepada tentara-tentara Romawi.
Murid-murid itu berkumpul semua, tetapi Thomas, coba ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Artinya Thomas bukan orang yang setia beribadah. Jadi kalau kamu, saya, kita semua tidak setia beribadah, nanti satu saat tidak akan percaya kepada kuasa kebangkitan. Itu makanya kita lihat ada orang yang sudah melompat-lompat memuji Tuhan, dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa dia. Bahkan yang paling hebatnya, terik matahari pun bisa dia tidur mendengarkan khotbah. Itu luar biasa itu. Saya pernah lihat itu. Karena apa? Enggak percaya kuasa kebangkitan. Yang penting setia datang. Hanya dilakukan D3 itu, datang, duduk, diam. Memang enggak mengganggu yang lain. Tapi hanya datang, duduk, dengar, diam. Dengar pun ujung-ujungnya saja karena namanya orang ngantuk. Seperti anak sekolah pernah ditanya, tahun berapakah si Singamangaraja meninggal? Ada yang tidur di situ. Kau dengar apa kata guru? Tahun berapa Singamangaraja meninggal? Apa sudah meninggal Singamangaraja, dia bilang. Namanya tidur. Sekolah pun dia hanya datang. Karena banyak orang tua yang berkata begini, yang penting datang kau, nanti kau lulus sudahlah. Kalau kita menjadi murid-murid Tuhan harus ada action. Kalau dikatakan, ku angkat tanganku, angkat tanganmu. Aku menyembah, sembah Tuhan. Tunjukkan actionmu kepada Tuhan. Murid pun, kalau murid itu kita lihat tertidur, guru pun gak semangat. Saya semangat di sini melayani, saya lihat semua, walaupun saya kadang-kadang lama lebih setengah jam, saya lihat satu-satu wajahnya masih melek. Kalau sudah aku tengok sudah mulai gelisah, saya bikin ayat yang terakhir. Nah, ini ayat terakhir ini supaya sebentar lagi agak tertolong dia. Karena saya jauh-jauh datang ke sini, kalau hanya berdiri sebentar, seperti sering itu di Natal, ya di Natal, sudah diundang kita ke Medan khotbah itu dari Binjai, sampai di sana sebentar aja lah ya Pak, kami ada drama, ada kur. Saya berpikir jauhnya aku datang dari Binjai hanya sebentar aja. Nah, jadi yang kedua kita di sini. Bahwa Thomas bukan orang yang setia. Tetapi kita lihat di sini lebih jelas lagi. Yohanes 20 ayat 25 dan 27, dua ayat ini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, apa kata Thomas? Kita sama-sama dulu baca. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Karena apa? Karena Thomas bukan orang yang setia beribadah, hanya berani. Ini tuh namanya bodoh nekat. Maka kalau orang yang tidak setia beribadah gampang tersinggung. Tersinggung mendengarkan khotbah. Khotbahnya itu menyinggung perasaanku itu. Saya katakan, saya hamba Tuhan, kalau kamu tidak tersinggung tidak berubah. Kalau tidak tersinggung tidak berubah. Kalau anak saya dulu malas sekolah, saya sindir itu. Kalau tidur-tiduran dia, saya sindir supaya berubah dia. Bangunlah nak, bangun, bapak sudah masak. Karena aku tengok kau sudah lapar. Sudah tidur kau dari tadi pagi sampai sore kan? Makanlah kau. Kalau itu enggak berubah. Makanya 4 anak saya yang sudah menyelesaikan pendidikannya semua kerja.
Karena kita berkata orang yang tidak mau bekerja jangan makan. Makanya kalau nggak bekerja jangan masak nasinya. Itu berlaku hanya sementara. Sebenarnya di sini lain bibirnya kita orang tua ini kan, lain di hati. Semarah-marahnya pun kita, tetapnya kita mengasihi dia. Nah, kita lihat tadi di sini. Terus ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata, ini Tuhan berkata kepada Thomas. Tadi murid-murid berkata, kami telah melihat Yesus, sudah bangkit. Tapi mereka itu menganggap sebagian orang omong kosong. Ada lagi sekarang yang menyebarkan fitnah bahwa Yesus itu digantikan oleh Judas. Bukan Yesus yang disalibkan. Jadi yang dibangkitkan itu siapa? Yang gantung diri itu siapa? Yesus disalibkan dan bangkit. Ada lagi dia 40 hari dia menampakkan diri. Lebih dari 10 kali dia menampakkan diri. Baru dia naik ke sorga. 40 hari. Kita lihat apa kata Yesus kepada Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percayalah, percayalah. Amin. Taruhlah jarimu ini. Taruh jarimu di sini. Jangan tidak percaya lagi. Jadi yang kedua, supaya kita bisa mengalami kebangkitan dan pemulihan, tetaplah percaya dan tetap setia. Amin. Kita berdoa buat bangku-bangku yang kosong ini. Dan perlu nanti dibeli lagi bangku-bangku tambahannya. Akan terjadi kebangunan rohani. Kalau kita menjadi murid-murid yang percaya kepada kebangkitan. Jangan kau katakan, alah gak percaya aku. Nanti dapatmu juga berkatnya, alah juga. Gak dapat berkat yang sesungguhnya. Yang ketiga, yang terakhir. Nah ini yang terakhir. Supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan dan pemulihan dalam hidup kita, memahami rencana Tuhan di balik air mata ada kebahagiaan. Memahami rencana Tuhan di balik air mata. Ini suami-suami, pernahnya kau meneteskan air mata mendoakan istrimu? Istri-istri juga pernahnya meneteskan air mata kepada suamimu? Ah itu. Tapi nanti lihatlah kamu akan menuai dengan sorak-sorai. Karena ini segitiga. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, maka lahirlah anak-anak yang taat. Amin. Ingat itu. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, maka lahirlah anak-anak yang taat. Tapi kalau dibalik, istri bukan menolong suami, bukan tunduk, tapi ditanduk. Lama kali datang sini, berapa kau bawa? Apa di kantong? Wah, itu namanya menanduk itu. Tapi di sini tidak ada. Amin. Karena saya lihat anak-anak muda ini anak-anak muda yang taat. Jadi yang ketiga kita lihat di sini Mazmur. Coba Mazmur 126 ayat 5. Ini tadi ayat yang terakhir. Mazmur 126 ayat yang kelima. Sama-sama dulu kita baca. Ya, sama-sama. Bertahanlah sebentar lagi. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
Walaupun kita menabur dengan mencucurkan air mata, seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Jangan benih yang jatuh di pinggir jalan, dimakan burung, diinjak-injak orang. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang subur, maka akan berbuah 10 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kalaupun menabur sekarang dengan cucuran air mata, mendoakan anak-anakmu, mendoakan suamimu, mendoakan mertuamu yang semakin hari semakin nyinyir, namanya sudah tua, tetapi kamu akan menuai sorak-sorai. Karena apa? Dia akan melihat cucu-cucu yang diberkati Tuhan. Kita akan melihat anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. 3 hal ini yang